Nah, kita coba lihat surah An-Nisa ya, itu surah yang secara harfiah artinya wanita, dan di situ ada isu-isu yang terkait dengan patriarki ya, cukup sulit untuk dinavigasi dan memancing cukup banyak upaya dari scholars-scholars Muslim yang feminis ya untuk berusaha melakukan tafsir. Kita lihat ayat yang paling ini dulu kali ya, yang paling kontroversial, yaitu yang terkait dengan KDRT ya, karena suami di ayat itu bisa memukul wanita begitu ya. Ini kita coba baca dulu dari Quran Web ID ya untuk terjemahan bahasa Indonesianya seperti apa ya. Di situ tertulis eh, surah 4 ayat 34 ini ya. Laki-laki ditafsirnya langsung suami ya, adalah pelindung bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi maksudnya laki-laki itu lebih dari yang lain yaitu perempuan gitu ya. Karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Nah, tapi kelebihan ini ya dan pelindung ini juga bagian yang jadi utama di dalam berbagai gerakan tafsir. Maksudnya apa? Pelindung itu ya, kawamuna itu ya bahasa aslinya. Apakah secara intrinsik, jadi secara esensial laki-laki itu lebih ya daripada wanita begitu ya, sehingga ada hierarki tertentu di dalam gender itu begitu ya. Lalu di ayat berikutnya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat. Nah, ini juga karena di sini ada tafsir ya, ini taatnya kepada siapa nih? Itu juga open terhadap tafsir ya. Di sini tentu terjemahan Quran Web ID ini ada semacam tafsir juga yang masuk. Taatnya maksudnya lebih taat kepada Allah ya, bukan taat kepada suami, begitu ya. Jadi ini bahkan ayat Qurannya mungkin lebih open ya daripada ayat yang ada di Efesus atau Kolose yang dibilang bahwa istri harus tunduk kepada suami gitu ya. Kalau ini open dibilang taat kepada siapa, tafsirnya at least di terjemahannya ini taatnya kepada Allah ya. Dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzius ya. Dan kata ini sengaja nggak diterjemahkannya karena ada kesulitan tersendiri kali ya. Nuzius itu apa maksudnya gitu ya. Karena mungkin lebih figuratif juga gitu ya. Nanti kita lihat terjemahannya Abdel Halim dan Abdullah Said ya. Tapi di bahasa Indonesia jadi nuzius. Jadi ini ruang interpretasi juga ya. Nah, kepada perempuan yang kamu khawatir akan nuzius itu, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Ini ada tafsirnya pisah ranjang ya, maksudnya ditinggalkan di tempat tidur itu ya. Dan terus ada kurung ini kalau perlu pukullah mereka. Ya, jadi suami pukul istri itu diperintahkan ayat ini. Begitu ya, walaupun mungkin dari sisi urutan di sini ditulisnya last resort ya. Eh, apa? Nasihat dulu. Kalau masih nusius ya, pisah ranjang. Kalau terus nusius, maka boleh pukul gitu ya. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ya, jadi ayat ini sangat apa berbenturan ya sama sensitivitas modern kita, karena kalau gitu suami pukul istri itu apa dilegitimasi ya oleh oleh ayat suci gitu ya, seberapa sulit ya tafsirnya, problemnya gitu ya. Nah, kita coba lihat ini ya, cuplikan chapter Abdullah Said ya yang saya kasih juga di G-Class ya. Kebetulan dia menawarkan terjemahan dia ya dari surah An-Nisa ayat 34 ini ya. Di situ juga ada bahasa-bahasa asli, banyak juga yang dikutip ya, karena memang ada kesulitan-kesulitan itu yang menerjemahkan beberapa bagian ya. Di sini ditulis langsung laki-laki itu langsung ditafsir sebagai husbands ya, supaya langsung to the point ya. Husbands should take good care of their wives with God has given to some more than others gitu ya. Jadi Tuhan sudah memberi kelebihan untuk beberapa dibanding yang lain. Nah, tadi tafsirnya adalah yang diberi kelebihan itu laki-laki lebih daripada yang wanita ya. And with what they spend out of their own money ya. Jadi urusannya nafkah ini kalau kalau di sini ya, dan uang ditafsirkannya uang secara lebih
lebih apa to the point gitu ya. Kalau tadi apa Quran Web ID itu bilangnya nafkah dari hartanya begitu ya. Kalau nafkah itu sendiri juga masih bisa dianggap figuratif ya karena kalau umat Muslim itu bilang apa laki-laki harus menyediakan nafkah buat wanita termasuk hubungan seksual di situ ya konotasinya begitu ya. Tapi kalau di terjemahannya Abdullah Said di sini ini nafkah ini uang nih ya. Lalu kalau kita lanjutkan terjemahannya righteous wives are devout ya. Nah, devout ini itu tadi ya taat itu kanitat ya kata aslinya. And guard what God would have them guard in their husband's absence. Jadi kalau suaminya nggak ada, mereka menjaga apa yang seharusnya di dalam ketaatan ya. Nah, ini juga eh, Abdullah Said masih cukup open ya taat kepada siapa, apakah taat kepada suami atau taat kepada Tuhan, di open aja dan terjemahannya mungkin mengikuti struktur bahasa Arabnya ya secara lebih dekat ya sehingga membuka ruang untuk multi interpretasi ya. Nah, nusius itu ya diterjemahkan tuh ke bahasa Inggris ya. If you fear high-handedness. Nah, ini high-handedness itu nusius ya. High-handedness itu mungkin kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya adalah istri yang pingin lebih berkuasa dari suaminya ya. Istri yang ingin lebih tinggi dari suaminya gitu ya. Ini dikasih juga bahasa aslinya ya karena ini bisa ada multi interpretasi ya. Nusius itu ya. Jadi if you fear high-handedness from your wives ya bahwa istri itu pingin high-handed ya. Remind them ya, beri nasihat itu ya. Then ignore them when you go to bed gitu ya. Jadi di sini nggak diinterpretasi pisah ranjang gitu ya. Cuman maksudnya diignore aja kalau kalau pergi tidur ya. Jadi maksudnya adalah tapi secara konotasi memang jangan berhubungan seksual ya. Kalau di bahasa Indonesia figuratifnya ya pisah ranjang gitu. Padahal kalau lagi COVID mungkin kalau ada yang apa terjangkit pisah ranjang juga gitu ya. Jadi bukan hubungan seksual semata, cuman yang ini mungkin Abdullah Said lebih lebih jelas ke arah bahwa ini bukan persoalan pisah ranjang figuratif nih, maksudnya jangan jangan berhubungan seksual ya. Ini seolah-olah jadi kalau di dalam konteks yang semacam ini wanita itu merindukan ya hubungan seksual dari suaminya, terus sebagai hukuman karena wanita itu pingin lebih tinggi dari suaminya, jangan dikasih hubungan seksualnya gitu ya. Nah, bisa ada konotasi bahwa yang wanita lebih lebih bersifat seksual ya, ingin house sex gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin kalau di masyarakat kuno yang jadi persoalan adalah kalau nggak pernah berhubungan seksual nanti nggak punya anak ya, itu mungkin menjadi istri yang dalam konotasi negatif terus nanti kalau warisan dan lain sebagainya mendapatkan kesulitan karena nggak punya keturunan begitu ya. Jadi ada persoalan-persoalan yang mungkin lebih luas daripada sekedar seks belaka ya yang di zaman modern ini lebih sering perhatian kita ke seksualitasnya saja begitu ya. Nah, tapi seksualitas itu punya punya apa dampak bawaan yang lain yang di masyarakat kuno mungkin berbeda ya dari masyarakat modern. Terus di bagian belakang ada ini ya soal boleh dipukul itu ya dan hit them ya yang tanpa basa-basi juga terjemahan Abdullah Said udah ditulis gitu aja ya. Tinggal seberapa sensitif nanti eh, penafsirnya itu menghandling tafsirnya di bagian sini ya. Nah, jadi ini tafsirannya Abdullah Said. Coba kalau kita lihat tafsir apa terjemahannya Abdul Halim ya dari kopi yang apa saya sediakan juga dari apa published by Oxford ini. Nah, di sini dibilang ini juga Abdul Halim mirip ya sama Abdullah Said langsung aja husbands ya nggak bilang laki-laki ya husbands should take good care of their wives with nah ini the bounties God has given to some more than the others. Jadi apa kelebihannya di bagiannya ini Abdul Halim tuh lebih ke arah bahwa kelebihannya itu adalah fungsional ya laki-laki itu pencari nafkah
Ya, jadi kelebihannya bukan esensial karena sifatnya sebagai laki-laki, maka kamu lebih dari wanita, tapi nafkah itu adalah kelebihannya laki-laki itu ya. Coba kita lihat tadi kalau Abdullah Said mungkin beda dikit ya. Cuman ini cara gimana orang menafsirkan itu, apa menerjemahkan juga jadi interesting karena itulah caranya dia membacanya juga ya seringnya ya. Oh, ini sama ya. Jadi mirip ya Abdul Halim sama Abdullah Said. Mungkin ini sensitivitas scholars Muslim Barat juga ya. Jadi langsung dari terjemahan ini kelihatan mereka juga membuka diri kepada bacaan-bacaan yang lebih feminis ya. Jadi apa yang lebih seseorang dibanding yang lain itu adalah the bounties itu, nafkah itu ya. Kalau bahasa Indonesia eh, nafkahnya ada di bagian belakang gitu aja ya, nggak dikenakan kepada kelebihannya itu ya, sehingga apakah kelebihan laki-laki terhadap perempuan itu masih bisa ditafsir secara esensial ya, secara esensialis. Laki-laki itu memang ada kelebihan ya dari segi penciptaannya dibandingkan wanita gitu ya. Nah, ini kelihatan sensitivitas scholars barat mungkin ada perbedaan begitu ya. Coba kita lihat lagi yang Abdul Halim ya. Jadi baca-baca terjemahan itu aja udah bisa cukup interesting ya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan tafsirnya ya. Nah, so kita baca lanjutannya ya. Righteous wives are devout ya, kanitat itu tadi ya, and guard what God would have them guard in their husband absence. If you fear high-handedness ya, ini kembali nocius itu diterjemahkannya high-handedness lagi ya. Mungkin supaya figuratif juga ya, bukan apa cocok ya dengan kata nocius itu ya. Di bawahnya ada catatan kakinya sih. Kalau Abdul Halim bekalnya catatan kaki ya. Ini ada catatan kaki B. Di situ dia bilang kata nocius itu ya diturunkan dari akar katanya artinya become high ya, menjadi tinggi atau to rise begitu ya. Jadi di ayat yang lain, ayat 128, kata yang sama itu diaplikasikan kepada husbands. Jadi bukan cuma istri yang bisa high-handed ya, bisa nusius, suami juga bisa ya. It applies to a situation where one partner assumes superiority to the other and behaves accordingly gitu ya. Nah, ini catatan kakinya Abdul Halim juga kelihatan dia berusaha lebih fair ya, mengingatkan bahwa ada ayat 128 ini yang bilang bahwa nusyus itu bukan persoalan perempuan aja, laki-laki, husbands juga bisa begitu ya. Tapi itu kan si Abdul Halim nulisnya gitu aja ya. Coba kita lihat ayat 128-nya ya. Sebenarnya bunyinya kayak apa ya? Coba kita coba lihat apa terjemahan bahasa Indonesianya ya. Anisa 128. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus, begitu ya. Nah, ini sama nih, bahkan agak simetris gitu ya. Atau bersikap tidak acuh ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Jadi nusyusnya laki-laki itu nggak acuh sama istrinya ya. Istrinya nggak digubris gitu ya. Istrinya nggak diberi kasih sayang gitu ya. Jadi nusiusnya itu mungkin beda nuansanya, tapi laki-laki bisa nusius juga gitu ya. Dan Abdel Halim khusus di dalam catatan kakinya mengingatkannya ini ada simetri tertentu nih. Jangan jangan pikir ini cuma persoalan perempuan doang ya. Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Eh, dan jika kamu memperbaiki dan memelihara dirimu, maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan gitu ya. Jadi ini kesalahan suami ya. Kalau di yang 128 didorong untuk diperbaiki gitu ya. Tapi nggak istri terus boleh boleh memukul suami ya. Misalnya kalau suaminya nusius gitu ya misalnya. Nah, bagian itu nggak simetri juga ya. Atau bahkan apa kalau suami mau berhubungan seksual jangan dikasih ya. Nggak boleh tuh. Kalau di dalam hukum Islam ya, terutama tafsir ayat 34 itu ya, nusyus dari istri itu adalah di dalam tafsirnya termasuk kalau suami mau hubungan seksual, istri itu menolak. Itu juga nusyus itu istri yang pingin
high-handed ya terhadap suaminya, itu termasuk tafsirnya seperti itu juga tuh. Ya jadi di dalam hal itu mungkin bisa ada perdebatan ya. Berarti sebenarnya hubungan seksual itu yang memiliki siapa ya? Apakah laki-laki atau dimiliki bersama ya sebagai satu kenikmatan yang dirasakan bersama oleh suami atau istri, atau sebenarnya itu milik suami terus istri yang nggak boleh nolak gitu ya. Kalau nolak dibilang nusius begitu misalnya ya. Jadi tafsir-tafsir modern mungkin walaupun berusaha egaliter juga ya, tapi ada batas-batas literal yang harus mengikuti teksnya. Kadang-kadang teks itu menghasilkan kesulitan tersendiri ya di dalam tafsirnya gitu ya. Nah, mungkin segitu dulu kali ya pembukaannya ya. Bapak Ibu udah eh, bisa menyelami sedikit ya persoalan kesulitan tafsirnya. Nanti beberapa minggu lagi kita baca tafsir-tafsir dari teolog feminis perempuan ya, misalnya Aminah Wadud atau Nina Nurmila ya, untuk lihat bagaimana teolog yang feminis itu berusaha mengelolanya ya. Tapi nanti kita lihat juga Abdullah Said, sebentar nanti kita bisa lihat juga berusaha mengelola itu sih. Tapi Abdullah Said dia di dalam bukunya itu ya, sebenarnya dia berusaha memperlihatkan juga sejarah tafsir ya. Jadi dia menyajikan juga tafsir-tafsir yang pramodern, itu mungkin masyarakatnya juga lebih lebih biasa dengan patriarki ya, jadi eh, lebih tradisional. Terus penafsir-penafsir yang lebih modern, misalnya Fazlur Rahman itu gurunya Nurkolis Majid ya di University of Chicago, mungkin lebih feminis begitu ya. Nah, Abdullah Said itu berusaha menggambarkan pergerakan itu juga. Kalau ditanya Abdullah Saidnya seperti apa sih, Abdullah Said mungkin lebih cenderung modernis kontekstual sih. Ya, jadi ada lebih kecenderungan feminis sih. Tapi mungkin segitu dulu ya dari segi ke kesulitan tafsir dan ayatnya sendiri. Bapak Ibu ada komentar atau pertanyaan nggak? Wah, ini masih seputar menu makan siang nih ya, kalau di grup chat. Saya pikir udah bergerak ke arah apa ketegangan gender. Ternyata masih di menu makan siang. Ya, gimana Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan. Sebelum kita lihat lebih jauh lagi. Boleh berkomentar sedikit, Pak. Ya, Pak Agustinus, silakan Pak. Saya kemarin sempat baca dan persis banget yang Bapak sampaikan tadi itu yang si Fazlur Rahman itu, Pak. Hmm, Intinya itu dia mengatakan bahwa kata-kata memukul itu tuh sebetulnya ada aspek perlindungan terhadap wanita sebetulnya pada masa itu karena pada masa itu dalam budaya patriarkal di Jazirah Arab itu kayak wanita tuh kayak nggak ada harganya gitu ya. Jadi mereka bisa diperlakukan apa aja gitu. hmm, Bisa diperlakukan dengan lebih dahsyat daripada sekedar dipukul gitu. Jadi ketika di situ ditulis itu sebetulnya merupakan tahapan kayak kalau istilahnya istri lu tuh nggak kayak tadi tuh Pak, nggak yang nuzus tadi itu hmm, pokoknya nggak taat lah, pokoknya nggak nyenengin si suaminya tuh ada tahapan sampai pada saatnya baru ada ada tindakan fisik itu gitu. Jadi nggak semata-mata langsung nggak nyenengin langsung disikat aja gitu. Nah, tapi itu pun ada tahapannya dari apa dulu, lalu pisah ranjang tadi itu, baru si mukul tadi itu. Dan ternyata dalam beberapa apa scholar Islam itu juga mengatakan bahwa sebetulnya bahkan kalau dirujuk ke Muhammad sendiri, dia mengatakan bahwa dia nggak pernah pukul istrinya, dia berlaku baik sama istrinya, kemudian mukul pun nggak ke muka, nggak mematahkan tulang dan tidak menimbulkan cedera yang lebih parah gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kata-kata memukul di situ tuh kayak dilembagakan, tapi sebetulnya untuk makna perlindungan, nah, bahwasanya ditafsir oleh sebagian besar masyarakat bahwa Tuhan boleh mukul, nah itu tuh kayak sebenarnya nggak gitu gitu, kayak ada konteksnya. Nah itu saya sempat baca beberapa hal seperti itu juga sih Pak. Apakah itu memang sahih Pak itu informasinya? Iya, betul sih. Jadi memang kebanyakan bacaan ya, baik yang tradisional maupun lebih modernis, melihat memang dari teksnya kan ada kata itu ya, sehingga nggak bisa keluar dari teks. Tapi nuansa teksnya itu sebenarnya adalah pembatasan ya terhadap kekerasan yang bisa terjadi terhadap perempuan yang di dalam budaya patriarki itu simply dianggap properti oleh
terhadap suaminya gitu ya. Jadi kalau properti kan boleh diapa-apain begitu ya. Terserahlah loh, yang punya kan suaminya gitu. Nah, tapi ayat ini bilang jangan gitu ya. Ada tahapannya gitu ya. Nasihatin aja. Kalau dinasihatin ya udah gitu ya. Kenapa kamu pukul begitu ya? Sehingga sebenarnya juga kalau ayatnya dibaca baik-baik, harusnya sih KDRT tetap nggak boleh gitu ya, karena itu harus apa, sebagai last resort, dan juga memukulnya nggak boleh kekerasan gitu ya. Di dalam berbagai tafsir modern maupun yang cukup tradisional juga seperti itu sih. Ya. Jadi benar sih Pak Agustinus ya. Cuman seperti di textingnya Pak Agustinus, ada juga pertanyaan sisa yang masih menggelayut ya, bahwa jadi pertanyaannya seperti ini nih, coba saya bacain aja ya supaya saya nggak apa memelintir pertanyaannya Pak Agustinus itu terlalu jauh ya. Jadi pertanyaan kritisnya Pak Agustinus adalah, apakah Anissa ini relevan sepanjang masa secara literal, atau eh, meresponi kondisi sosial di zamannya, sehingga apa yang apa tampak progresif ya di abad ke-7 ini jangan-jangan tidak lagi fit dengan modernitas di abad ke-21. Ya, jadi sebenarnya kalau kalau kita baca secara tradisional maupun modernis, ayat itu tuh at least di abad ke-7 ya progresif. Ya, karena sebenarnya di tengah di mana wanita itu nggak punya hak apa-apa, sekarang dilindungi. Ya, laki-laki itu dibatasi begitu ya, karena laki-laki ini gampang sekali nyeleweng gitu ya, dibatasi. Nah, tapi karena zaman udah berubah, hal-hal yang di abad ke-7 itu progresif, sekarang justru kelihatan nggak pas lagi gitu ya. Itu pertanyaan yang menggantung tuh, yang menuntut jawab ya jadinya begitu ya. Dan apa, berbagai penafsir tuh berusaha merespons juga terhadap pertanyaan yang semacam itu ya. Thank you Pak Agustinus. Nah, gimana Bapak Ibu, ada lagi komentar yang lain? Jadi kalau ada apa, suami istri yang langsung main pukul kekerasan gitu aja, di kalau di Kristen sih cenderung nggak ada ayat yang sebegitu ya, walaupun ayat-ayat patriarki itu tetap masih banyak ya. Jadi maksudnya tantangan patriarki itu karena seluruh masyarakat pramodern itu lahir dari budaya yang patriarki, bukan tanpa problem ya. Kekristenan ya tetap punya problem-problem patriarki, terutama di dalam tekstingnya Pak Teddy misalnya menyenggol juga bagian itu ya, bilang bahwa lagi menggumuli untuk skripsi persoalan tafsir dari hakim-hakim ya, Deborah dan sebagainya, ada pemimpin wanita gitu ya. Tapi kan ada ayat perjanjian baru 1 Timotius 2 ya, yang terang-terangan bilang wanita jangan mengajar laki-laki lah, jangan memimpin lah. Terus dikasih alasan teologis lagi ya yang bikin sulit, bahwa yang berdosa duluan adalah wanita. Ya, jadi kalau tafsirnya itu sangat tidak menguntungkan ya, maka akan langsung bilang bahwa oh berarti sumber dosa itu perempuan. Udah ya, jadi ada perbedaan esensial antara laki-laki sama perempuan, sehingga memang kodratnya yang memimpin itu laki-laki, perempuan udah jangan gitu. Ya, kalau bacanya esensialis nanti jadinya seperti itu ya. Nah, apa, bacaan teologis yang semacam itu mungkin agak sulit juga untuk diobati hanya sekedar baca hakim-hakim dan menyajikan kasus Deborah gitu. Karena kasus Deborah itu bisa dengan cepat dianggap insidentil, sedangkan pola teologis itu yang sifatnya seolah-olah doktrinal yang dikemukakan oleh Paulus itu ya, itu yang secara esensial berlaku kekal gitu. Jadi tetap kita masih ada kesulitan tafsir yang serupa, walaupun konteks sama ayatnya mungkin ada perbedaan sih. Sehingga kalau Bapak Ibu memperhatikan ya gimana cara penafsir-penafsir Islam itu mendekati ayat-ayat Quran yang ada ketegangan semacam itu, bisa interesting juga untuk belajar movement tafsirnya ya. Dan jangan-jangan yang apa, Muslim scholars itu banyak yang lebih progresif daripada yang Kristen, karena yang Kristen mungkin udah nyaman dengan tradisinya. Bahkan yang wanita mungkin menerima juga nasibnya ya kalau ditindas oleh yang laki-laki gitu ya. Bahkan mengkonfirmasi penindasannya kali, jangan-jangan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada komentar lagi, pertanyaan. Nah, coba kita lanjut dikit ya. Siapa tahu nanti
menggelitik Bapak Ibu lagi ya. eh kita coba lihat ini ya. Jadi dari Quran Web ID biasanya ditemani dengan tafsir dari apa Kemenak. Jadi kita bisa coba lihat dulu dari sana ya. Biasanya Anisa 34 itu ditemani dengan diskusi asbab al-nuzulnya. Masalahnya adalah kan kenapa sih turun ayat seperti ini ya? Eh, apa Secara tradisional asbab al-nuzul itu biasanya dikemukakan terutama karena lahir dari tafsir yang lebih klasik ya. Kenapa sampai ayat itu muncul sehingga itu menyediakan semacam movement kontekstual lah yang lebih sederhana ya. Kalau penafsir modernis sih kayak Fazlur Rahman atau apa konteksnya lebih luas daripada asbab al-nuzul gitu ya. Tapi asbab al-nuzul itu yang secara tradisional juga biasa dilakukan begitu ya. Nah, ini asbab al-nuzulnya kalau di tafsir Kemenak ini muncul dari riwayat Hasan al-Basri ya, disebutkan di sini bahwa kisahnya ada perempuan yang ngadu ke Muhammad bahwa dia udah dipukul suaminya. Terus Muhammad itu dengan cepat bilang kalau gitu balas hukumannya, pukul suaminya gitu ya. Itu hukum hukum kisas ya. Sehingga muncul ayat ini ya bahwa eh, apa sebagai jawaban terhadap persoalan yang apa menuntut jawab dari Muhammad ya. Tadinya jawaban Muhammad maunya adalah ya suami yang udah pukul istri sekarang pukul balik ya. Jadi di dalam konteks cerita ini tampaknya Muhammad justru jauh lebih feminis daripada zamannya ya. Karena kalau istrinya dipukul tadinya maunya jawab Muhammad itu eh, hukum kisas gitu ya, pukul balik ya. Tapi karena ayat itu muncul ya sehingga perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapatkan hukuman kisas sebagai balasan terhadap tindakannya itu ya. Karena ayat ini membolehkan kok memukul istri yang tidak taat kepada suaminya dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya, begitu ya. Jadi ayat ini eh, kalau dibacanya tradisional memang mengukuhkan posisi bahwa laki-laki itu lebih tinggi dari wanita ya, terutama di dalam hal hukuman ini, begitu ya. Tetapi ada tadi seharusnya kebalikannya adalah maunya laki-laki itu dikenai hukum kisas ya. Dan mungkin semua laki-laki di zaman Muhammad maupun laki-laki zaman modern sekalipun di zaman sekarang ya nggak mau juga terima hukum kisas ya sehingga kalau asbab al-nusulnya semacam ini maka tiba-tiba eh, orang bisa maklum ya terhadap ayat 34 ini bahwa ya sudahlah memang laki-laki ini berhak memukul istrinya tapi kan tujuannya mendidik dan mengingatkan dan sebagai last resort begitu ya. Nah, lalu eh, ada tafsir juga terhadap yang nusyus itu ya. Nusyus itu apa sih gitu ya? Di sini ada tafsirnya juga. Istri yang saleh itu yang kanitat itu yang apa tidak membangkang ya. Itu lawannya yang nusyus itu yang meninggalkan kewajiban selaku istri ya. Misalnya juga meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting begitu ya. Saya beli Quran dari Gramedia ya, waktu Ramadan kemarin. Di situ juga ada catatan kaki, termasuk menjelaskan nusus itu adalah keluar rumah tanpa izin suami. Ya, jadi kalau nggak bilang-bilang, saya ke sini loh, papi gitu ya misalnya ya. Nah itu nusus tuh, gitu ya. Jadi harus selalu bilang gitu ya. Ah, eh ya itu termasuk ketidaktaatan itu. Jadi ada interpretasinya terhadap kata kata yang sulit itu ya. High-handedness ya menjadi lebih tinggi gitu ya. Sebenarnya kalau relasi suami istri normal sih kita biasanya ini ya update ya, kalau update lokasi ya, lagi di mana nih gitu ya, Eh, lewat lewat WA kan, karena sekarang komunikasi jauh lebih mudah ya. Tapi kita bisa bayangkan di zaman kuno di mana komunikasi itu tidak secepat WA maka kalau bilang dulu ya sama suami atau sama istri mau kemana menjadi hal yang cukup penting juga ya. Apa pakai apps 360 ini untuk nge-track ini ya lokasi GPS ini ya apa suami atau istri ya. Iya saya nggak sejauh itu sih karena terlalu ngabisin baterainya ini HP ya. Eh,
terus-menerus nyalain GPS, apa HP saya agak agak ini agak kuno gitu. Tapi saya berusaha update sih biasanya kalau ke istri. Jadi supaya saya nggak dituduh nuzius gitu ya. Nanti dipisah ranjang lagi sama istri, repot ya. Nah, jadi apa? Ada tafsir-tafsir itu ya, sehingga apa asbab an-nuzul itu memberikan semacam logika ya kenapa ayat itu turun dan mungkin juga semacam dorongan kenapa ayat itu jadi diterima ya. Nah, Abdullah Said ya di dalam dia bicarain ayat itu ya, dia mengutip juga ini ya persoalan asbab al-nuzul itu bahwa Muhammad itu tadinya memerintahkan hukuman kisas terhadap suaminya ya, tetapi karena ada ayat itu turun, eh, kisasnya nggak jadi ya, sehingga si istri itu nggak menuntut hukuman balik ya kepada kepada suaminya begitu ya. Dan ini disebutnya adalah tabari nih. Eh, Kalau tadi Quran Web ID nyebut Hasan Al Basri ya, di sini penafsir yang disebut zaman pramodern oleh Abdullah Said adalah Tabari gitu. Ya jadi apa asbab al-nuzul ini cukup well known sih ya terhadap terhadap ayat 34 ini. Nah, lalu ada diskusi soal kanitat itu ya, obedient itu juga di halaman berikutnya ya. Eh ya ini kalau yang tradisional sih biasanya nggak terlalu mengejutkan ya, cenderung apa lebih lebih patriarki ya. Mungkin saya coba tunjukkan yang Abdullah Said mengutip yang lebih modernis ya, yaitu yang di bagian terakhir sini ada subbab soal non patriarchal approaches ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang non patriarkal. Cukup banyak juga nama yang disebut ya kalau Bapak Ibu mau cari ya. Kalau yang wanita yang terkenal Aminah Wadud, ini dia jadi imam di masjid di New York City ya. Padahal wanita itu nggak boleh jadi imam buat sholat Jumat ya. Tapi Aminah Wadud ini sangat progresif ya. Kadang-kadang datang juga ke Jogja ya memberikan ceramah. Jadi cukup bersahabat dengan Indonesia. Asma Barlas ini juga cukup terkenal. Ajiza Al-Hibri ini yang nomor 3 disebut oleh Abdullah Said begitu ya. Jadi ada cukup banyak juga ya kelompok penafsir feminis dan terutama wanita ya kalau di Islam. Nah, ini ya juga yang sangat terkenal dan sentral ini Fazlur Rahman ya, karena dia profesor di Chicago University, terus gurunya Nurcholis Majid juga ya. Jadi caranya Fazlur Rahman ya, membacanya kontekstual. Jadi dia bilang bahwa kalau di zaman sekarang, eh, istri itu kan bisa punya economic self-sufficiency. Ya, padahal tadi kelebihan suami terhadap istri itu dibacanya sebagai persoalan nafkah itu. Karena di dalam budaya patriarki, ya kewajiban laki-laki yang pencari nafkah dan itu juga kelebihannya ya karena wanita mau kerja mau apa juga nggak bisa kali ya nggak bisa diterima lah di budaya yang memang nggak menyediakan ruangan ya untuk wanita itu mengecap pendidikan terus apa berkarir bekerja begitu ya sehingga superioritasnya laki-laki itu muncul dari fungsinya yang sebagai pencari nafkah. Nah, kalau economic self-sufficiency-nya ini ternyata zaman modern ini bisa ya dijalankan fungsinya oleh istri, maka itu akan mereduksi ya husband superiority. Dan jadi asumsinya Fazlur Rahman adalah sebagai manusia, sebenarnya laki-laki itu nggak ada superioritasnya terhadap wanita. Jadi Fazlur Rahman ini murni egaliter. Tapi karena ada ayat yang semacam itu ya ayatnya dibacanya kontekstual. Oh, berarti kelebihan itu bukan esensial ya, bukan karena penciptaan ya, eh, tetapi karena fungsi laki-laki yang di dalam masyarakatnya itu memang sebagai pencari nafkah. Kalau kondisi itu berubah, maka berubahlah juga tatanan ini ya, bisa lebih ke arah yang egaliter, begitu ya. Nah, jadi ini apa? Tipikal ya pembacaan dua langkah ya ala Fazlur Rahman ya yang diikuti juga oleh Nurcholis Majid. Jadi Nurcholis Majid ya kalau Bapak Ibu nanti kita baca ya paper tentang gaya tafsirnya Nurcholis Majid ya mengikuti gaya dua langkahnya Fazlur Rahman itu ya bahwa kalau ada ayat jangan langsung dibaca literal ditarik ke zaman sekarang begitu harfiah ya tapi baca di dalam konteks aslinya dulu
Dan konteks asli itu bukan cuma sekedar asbab al-nuzul ya, tapi konteks ekonomi, konteks sosial masyarakat, konteks budaya, begitu ya, konteks bahasa. Lalu coba dicerna itu bagaimana berfungsinya. Terus baru dipikirkan, oh kalau kalau ini apa prinsipnya seperti itu diaplikasikan ke zaman sekarangnya di langkah yang kedua. Ya, jadi ada kehati-hatian itu ya, menafsir itu tidak literal, kontekstual, lalu menyediakan ruangan-ruangan tafsir yang lebih lebih pas untuk tantangan-tantangan modern gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat apa sangat sangat hebat ya. Bahkan banyak apa orang Kristen yang apa lebih lebih jadul ya, lebih tradisional ya cara tafsirnya dibanding dibanding penafsir-penafsir Islam ini. Mungkin karena ayat-ayat Quran menyajikan tantangan-tantangan juga yang butuh solusi-solusi tafsir yang lebih lebih keren, lebih hebat begitu ya. Jadi ada ya kelompok scholars yang mengembangkan hal-hal itu. Nah, mungkin sampai situ dulu ada komentar. Ayat lain yang jadi kontroversi soal poligami ya. Itu tapi nanti kita waktu baca Mina Wadud atau Nina Nurmila ada kesempatan cukup banyak juga untuk merenungkan bagian itu. Ini ayat yang soal memukul istri ini yang biasanya lebih sentral karena mungkin lebih lebih apa? Lebih menyentuh banyak kalangan karena bukan cuma sekedar persoalan poligami monogami begitu aja ya. Ada pertanyaan, komentar lagi, Bapak Ibu? Nah, kalau kalau kita coba cerna pertanyaan susahnya Pak Agustinus ya, apakah eh, ayat Quran itu ya sebenarnya cukup progresif di abad ketujuh itu ya yang cukup menyajikan perlindungan untuk wanita. Sebenarnya sekarang itu udah agak kedodoran ya dengan tantangan zaman modern ya. Terus supaya saya mungkin jawabnya cukup fair ya, saya tanya aja ke ChatGPT ya. ChatGPT sih boring ya karena dia nggak bisalah terlalu tajam. Tapi karena dia mencerna banyak sekali data ya, at least dia menangkap mungkin secara umum penafsir-penafsir itu seperti apa ya. Tapi kalau spesifik tajam dia nggak bisa sih. Tapi secara umum mungkin dia nggak terlalu salah-salah amat ya. Jadi kalau saya tanya ke ChatGPT ya, ini pertanyaannya Pak Agustinus gitu aja ya. Ayat-ayat di surah An-Nisa terlihat progresif di zamannya. Apakah mungkin di zaman modern malah terkesan terlalu patriarki dan legalis ya. Saya pakai kata itu ya. Eh, karena buat yang patriarki mungkin patriarki nggak mesti punya konotasi negatif sih ya. Tradisional. Mudah-mudahan si ChatGPT-nya merasakan ketegangan itu terus menjawab yang lebih lebih keren gitu ya. Nah ini persoalan tafsir kata ChatGPT. Secara historis surah An-Nisa dianggap progresif katanya. Jadi dikonfirmasi ini eh, dugaannya Pak Agustinus ya. Karena ada soal pengakuan hak waris bagi perempuan ya. Walaupun kalau Bapak Ibu cermati ayat hak warisan itu kan yang laki-laki dapatnya dua kali ya dari yang wanita ya. Cuman kalau dibandingkan dari wanita nggak punya hak apa-apa sama sekali, itu udah jauh lebih baik ya bahwa wanita itu bisa dapat separuh dari laki-laki gitu ya. Itu kembali luar biasa progresif sebenarnya di abad ke-7 gitu ya. Lalu ada pembatasan praktik poligami. Jadi poligaminya tadi mau berapa aja istrinya nggak apa-apa. Sekarang boleh satu, dua, tiga atau maksimum empat gitu ya. Kalau Nurkolis Majid baca ayat itu dia akan bilang ya bahwa loh dari boleh berapa aja terus jadi empat, maka kalau kita tarik logikanya zaman sekarang harusnya satu aja udah gitu kata Nurkolis Majid karena tendensinya trennya pembatasan ya. Kalau prinsipnya adalah pembatasan maka ya monogami harusnya gitu. Titik selesai. Tapi buat kalangan Islam yang tradisional ya kalau langsung hukum Indonesia itu hanya mengakomodasi monogami, maka ada anggapan bahwa apa Islam itu jadi nggak bisa dijalankan dengan sepenuhnya. Jadi di area hukum pernikahan ya, KUHP, itu tetap ada celah itu tuh yang terbuka untuk poligami, asal berlakunya untuk umat Islam saja, asal ada izin istri saja dengan alasan-alasan yang sangat khusus gitu. Misalnya ya. Karena kalau pintu itu ditutup, bisa terasa bahwa Islam itu dihalangi ya untuk dipraktekkan dengan seutuhnya begitu. Ya. Nah, jadi ini bahwa ayat-ayat itu progresif benar ya, karena ada penekanan juga tanggung jawab
laki-laki menafkahi perempuan ya, ada perlindungan terhadap anak anak yatim. Tapi dalam konteks modern diakui juga ya. Jadi ChatGPT mengakui nih apa eh, dugaannya Pak Agustinus bahwa itu tuh cenderung patriarkal karena laki-laki itu dianggap kawamuna itu ya kata itu ya pemimpin atau pelindung dari perempuan. Ya, jadi yang menjadi pemimpin adalah laki-laki ya implikasinya ya. Terus legalistik karena ditentukannya aturan-aturan itu lewat hukum ya. Nah, eh, sebenarnya persoalan bahwa hukum itu jadi legalis ya itu dialami juga kok oleh umat beragama yang lain ya. Dan bahkan kalau di kekristenan itu tercatat di kitab suci juga bahkan ya karena di Matius khotbah di bukit kita baca juga bahwa hukum-hukum yang mengeras itu ya jadi semacam attitude yang cenderung legalis diwakili oleh para ahli Taurat dan Farisi itu mendapatkan kritikan di khotbah di bukit begitu ya. Tapi suasana kritik itu yang apa di dalam khotbah di bukit yang dikatakan oleh Yesus itu juga memakai bahasa-bahasa yang patriarki gitu. Jadi di situ tuh letak ketegangannya juga ya karena misalnya kalau Bapak Ibu ingat ada ayat yang bilang kamu telah mendengar ya apa bahwa kalau mau bercerai itu eh, dengan apa surat cerai gitu ya karena Musa mengeluarkan surat cerai boleh bercerai ya dengan kata lain gitu ya. Tapi sekarang kukatakan kepadamu kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya bukan karena zina, dia telah berbuat zina. Ya, ayat itu jadi sangat kontroversi di kasus Ahok gitu ya karena ini Ahok zina atau bukan gitu dan seterusnya ya kok dia dia menceraikan terus terus nikah lagi begitu ya. Terus ada yang lebih positif, ada yang lebih negatif tafsirnya. Nah, tapi ayat itu sendiri ya sebenarnya skemanya sangat patriarki. Kenapa? Karena nggak ada loh apa diskusi tentang kasus bagaimana kalau wanita menceraikan laki-laki. Nggak ada. Nggak relevan sama sekali karena hak untuk menceraikan itu adalah hak laki-laki. Wanita nggak punya hak apa-apa. Nggak relevan untuk disebut. Begitu ya karena sehingga cuman yang disebut adalah laki-laki. Kalau laki-laki itu menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia telah berbuat zina. Gitu ya. Nah sehingga kalau Bapak Ibu baca ayat-ayatnya Paulus ya di Efesus atau Kolose yang bilang bahwa istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri seperti Yesus telah mengasihi jemaat gitu ya. Nah, ini dua-duanya disebut. Berarti sebenarnya kita lihat juga ya Paulus itu menghadapi khalayak publik yang lebih luas ya daripada sekedar audiensnya Matius. Karena audiensnya Matius kemungkinan kebanyakan Jewish community ya yang bicara dengan bahasa yang patriarki. Paulus kan justru ke budaya Yunani dan sebagainya yang non Yahudi yang mungkin bisa cenderung lebih egaliter ya daripada yang Jewish. Terus dia bahasanya mengadres dua-duanya. Ya istri ada tugas, suami ada tugas ya. Tapi kalau yang patriarki sekali istri nggak disebut ada tugas. Karena istri itu nggak relevan. Istri itu milik suaminya langsung. Kalau mau tanya tugas istri, tanya suaminya aja. Dia kasih tugas apa kepada istrinya karena istri adalah milik suaminya begitu. Ya jadi even di apa di ayat-ayat Alkitab juga ada nuansa-nuansa itu. Kalau kita bacaannya terlalu tradisional dan terlalu patriarki, mungkin kita jadi nggak ngeh lagi ya terhadap komplikasi nuansa gender yang ada di situ, begitu ya. Dan kalau kita literal bacanya, kadang-kadang kita plek gitu aja juga menerapkannya ke zaman sekarang. Mungkin kita perlu belajar dari Fasul Rahman gitu dan apa caranya dia untuk tafsir gitu. Ya. Nah, silakan ada komentar, pertanyaan terhadap skripsinya Pak Teddy ya. Ini Pak Teddy curcol ya di textingnya. Jadi silakan ya Bapak Ibu kalau mau curcol topik-topik skripsi juga untuk memancing reaksi ya, baik dari teman-teman maupun dari saya ya. Tapi Pak Teddy kalau mau membuat semacam ulasan yang lebih apa tentang kepemimpinan wanita ya, kalau bahasnya cuma dari PL dan Deborah ya, apalagi PL itu lebih deep ya ke arah patriarki begitu yang dianggap sebagai sesuatu yang diterima ya di masyarakat, maka mungkin sih kurang bisa kurang nendang ya karena selalu di kepala semua orang yang baca Alkitab itu menggelayut ayat-ayat Paulus itu yang mengakibatkan kesulitan tersendiri bagaimana persoalannya tentang kepemimpinan wanita gitu ya sehingga mungkin sih
kalau skripsinya mau ke arah sana perlu mengadres juga gitu tafsir Paulus ya. Dan cukup banyak juga kok penafsir yang aware ya terhadap persoalan ketegangan gender itu atau bahkan yang lebih feminis juga ada ya. Mungkin tidak di kalangan reform tradisional ya, tapi kan membaca keluar pagar itu kan nggak apa-apa ya. Jadi silakan aja dilakukan ya Pak Teddy. Tapi kalau cuman membatasi diri pada PL mungkin bisa tidak cukup sih. Kecuali dari awal memang membatasi ya diskusi. Oh, skripsi saya ini ada limitasinya ini, terus cuma di sini aja saya berkutatnya gitu ya. Terus itu yang dipertahankan di ujian skripsinya bahwa ini di luar pagar saya nih, saya nggak mau bahas gitu misalnya. Karena bisa jadi skripsi gede yang lain biar orang lain aja yang bahas gitu ya misalnya ya. Supaya skripsinya bisa lebih lancar lulusnya gitu misalnya ya. Jadi silakan juga. Kalau Pak tadi mau diskusi-diskusi yang lebih jauh lagi ya silakan nanti di apa di WA aja saya ya atau pas ketemu di kampus juga boleh. Oke, udah terpikir juga seperti itu kata Pak Teddy. Iya. Jangan ragu-ragu curcol lagi lain kali kalau teksting. Ya. Nah, iya. Ada komentar atau pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Jadi paling enggak secara pertanyaan ya tadi ChatGPT itu mengkonfirmasi ya dugaan Pak Agustinus. eh Cuma ChatGPT itu berusaha even handed ya. Jadi dia nggak mau high handed ya. ChatGPT itu berusaha even handed untuk bilang ya bahwa di kalangan Islam itu juga ada berbagai pendekatan tafsir ya. Jadi ini sangat tergantung. Memang sih di dunia modern cara apa ayat itu bisa dinilai patriarki dan legalis. Cuma cara baca tafsir zaman modern itu berbeda ya. Ada yang literal tradisional kata ChatGPT ya, menganggap bahwa aturan yang ter, tercatat di dalam Quran itu berlaku universal sebagaimana adanya ya. Itu literal. Ada yang kontekstual ya bahwa ayat-ayat itu adalah jawaban terhadap kondisi saat itu ya misalnya Fazlur Rahman itu ya sehingga prinsipnya yang diambil yang ditarik ke zaman sekarang yaitu keadilan dan perlindungan ya itu lebih penting daripada bentuk hukumnya. Ya, jadi hukum itu apa bisa beradaptasi ya dengan kata lain buat orang-orang yang kontekstualis modernis gitu ya. Terus ada kelompok ketiga yang disebut yang reformis nih yang mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat tersebut agar selaras dengan prinsip kesetaraan modern begitu ya. Sehingga konsep kawamah itu ya kawamuna itu dibacanya bukan superioritas, bukan laki-laki itu pemimpin superior dibanding wanita, melainkan pemimpin itu punya tanggung jawab, punya duty kepada yang wanita gitu ya. Jadi itu di dikelompokkan oleh ChatGPT kepada kelompok yang lebih reformis atau progresif gitu. Nah, jadi juga eh, perdebatannya ya kalau di kalangan Islam yang mau lebih progresif atau lebih tradisionalis ya persoalannya adalah boleh nggak hukum itu yang udah terkristalisasi itu hukum Islam itu dibuka lagi pintu ijtihadnya istilahnya ya. Boleh nggak kita rumuskan ulang begitu ya tradisi itu yang dianggap sudah menjadi hukum begitu ya. Nah, itu pun sebenarnya di kalangan Kristen juga menjadi perdebatan ya karena seberapa tradisi kita itu ya apalagi terkristalisasi di dalam kredo-kredo atau apa nuansa modern yang dianggap baku ya, sistematik teologi atau apa gitu ya misalnya ya. Seberapa itu boleh kita tafsir ulang atau ya udah kita telan aja kalau baca Bavinck atau baca Institutio atau apa itu ya. Walaupun kita nggak setuju sama Calvin gitu ya, ya udah nggak usah dikritisi lah Calvin gitu misalnya. Kita terima aja karena pintu tafsir itu ya atau merumuskan ulang itu udah tertutup ya. Jadi sama di kalangan Muslim juga ada diskusi-diskusi semacam itu ya. Apakah pintu ijtihad itu istilahnya ya, ijtihad itu menafsirkan ulang ya hukum eh, dan istihad itu akar kata yang sama dengan jihad. Ya jadi eh, bergumul untuk tafsir itu berjihad juga tuh ya. Nah, ijtihad itu seberapa boleh? Ada scholar-scholars yang lebih cenderung terbuka yang bilang ya iya kita masih harus ijtihad gitu ya. Ada yang bilang udah selesai ya udah terkristalisasi ya udah kita sekarang tuh harus menaati aja hukum itu.
Nah, jadi Bapak Ibu di dalam berteologi punya pilihan-pilihan juga ya, dan Bapak Ibu juga mungkin merasakan sih ada teolog-teolog yang nuansanya begini ya, ada teolog-teolog yang nuansanya begitu gitu ya. Terus Bapak Ibu mungkin ada yang bikin label-label juga, ini yang lebih kanan, ini yang lebih kiri gitu ya. Itu juga apa, label yang bermuatan ya, karena apa maksudnya kanan gitu ya. Siapa yang kiri gitu ya? Orang saya sangat tradisional kok dibilang kiri gitu misalnya. Jadi itu juga tergantung ya seberapa kiri atau sebelah kanan orang yang melabel itu gitu ya, nanti dia akan melihat orang lain itu cenderung lebih kanan atau lebih kiri juga gitu. Jadi jangan-jangan waktu seseorang itu melabel yang lain, dia lagi membuka dirinya, sebenarnya labelnya dia sendiri itu apa gitu ya. Itu interesting sekali kalau orang bergulat dengan label-label ya. Tapi artinya berteologi itu Bapak Ibu punya semacam pilihan-pilihan dan punya kebebasan-kebebasan juga ya. Kalau Bapak Ibu nggak takut ya terhadap agony of the freedom ya, apa, siksaan kebebasan itu ya. Karena kalau udah cuma suruh taat aja mungkin lebih mudah ya, nggak perlu ada kerisauan dan keresahan yang terlalu banyak ya. Begitu Bapak Ibu yang harus memutuskan begitu ya, dan melakukan teologinya itu sendiri ya, melakukan tafsir, mungkin apa, derita yang dihadapi jadi lebih besar ya. Tinggal Bapak Ibu udah sekolah capek-capek siap gak menghadapi derita itu ya, dan menanggung tanggung jawabnya juga ya kalau lagi di mimbar atau nulis paper ya, menyediakan tafsir untuk zaman kita sekarang ini. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada komentar lagi, pertanyaan. eh Pak Ihan, saya mau ya, tanya boleh Pak? boleh boleh. Ini saya tunggu-tunggu nih. Mana nih Ya, wanita-wanita yang berkomentar nih? Silakan Bu Septi. sorry, sorry ya Pak, saya lagi di jalan off cam Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Pak, tapi saya koreksi nih kalau saya salah. Jadi sebenarnya kalau saya ingat dulu waktu masih diajarin PL sama Bu Ina itu, ini saya agak kilas balik ke PL kita di kan itu ada hukum Taurat mengatur tentang wanita. Kalau nggak salah wanita itu bahkan dia eh, apa namanya tidak memasak atau ya mungkin apa menolak perintah suami itu juga waktu zaman PPL itu bisa diceraikan ya Pak. Saya melihatnya sebenarnya saya mau eksplor hal ini, cuma kemarin saya keburu jatuh sakit, jadi saya juga belum sempat texting segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau dari Al-Quran ini melihat persamaannya dari hukum Taurat Perjanjian Lama atau gimana? Karena di PL itu juga banyak apa namanya kan wanita juga di hukum Taurat terlebih itu ya yang 613 pasal itu banyak banget wanita itu ya seperti di Al-Quran apa dia benar-benar dijalankan sistem patriarki gitu kan di mana memang wanita selalu minoritas. Apa memang seperti itu ya Pak? Maksudnya dari Al-Quran juga bersama apa ngelihatnya dengan PL ada kesamaan hukum Taurat atau gimana sih ya Pak ya? Kalau kalau di bahwa budaya perjanjian lama itu patriarki, itu semua scholars akan memaklumi karena terlihat sih dari teks-teksnya ya. Mungkin yang paling jelas kalau Bapak Ibu lihat teks 10 hukum ya, 10 hukum Taurat, ada bagian di mana jangan mengingini milik sesamamu, rumahnya, ternaknya, istrinya. Ya, istri itu masuk di situ, di disetarakan dengan rumah ternak sesama gitu ya. Jadi bahwa budaya itu patriarki, eh, itu iya ya. Terus kalau Bapak Ibu baca Imamat ya, di situ ada bagian di mana kalau apa, perempuan itu diperkosa sama laki-laki gitu ya. Terus kalau perempuan itu bukan istri orang lain ya, maka hukuman buat si laki-lakinya harus menikahi si perempuannya. Buat zaman modern ya, buat sensitivitas zaman modern itu sulit banget ya. Udah perempuannya diperkosa oleh laki-laki itu, terus dia harus nikah sama laki-laki itu. Gimana caranya gitu ya. Tapi di dalam budaya yang patriarki, eh, hukum yang semacam itu bisa dimaklumi. Karena kalau dia udah diperkosa gitu ya, udah nggak perawan lagi, terus dia nggak dinikahi ya, dia tanpa perlindungan itu nasibnya sangat membahayakan dirinya begitu ya, sehingga hukuman buat si laki-laki adalah kamu harus menikahi dan kamu harus menafkahi dan melindungi dia gitu. Ya kamu kan udah apa, memperkosa dia gitu. Nah, jadi bahwa kalau konteks perjanjian lama itu patriarki memang memang begitu demikian gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita sebagai penafsir gimana membawa konteks itu kepada pembacaan zaman modern seperti sekarang ya. Kalau yang
tidak bisa masak terus akan diceraikan ya. Itu kalau lihat-lihat di Google pembicaraan itu munculnya dari komunitas Islam sih justru ya yang bilang kalau istri itu nggak bisa masak nanti bisa diceraikan. Kemungkinan karena terkait sama nusyus itu ya. Nusyus itu spektrumnya apa aja gitu ya yang banyak dibicarakan kan. Tadi itu melawan, membangkang, meninggalkan rumah tanpa izin gitu ya. Mungkin juga berhubungan seksual nggak mau gitu ya. Nah, coba ya saya tanya ke Gemini gitu aja ya, apa arti nusius gitu ya, biar kita kelihatan spektrumnya, at least yang dipahami Gemini kayak apa gitu ya. Ini arti nusius, misalnya pembangkangan merujuk kepada sikap durhaka, gitu ya. Ini durhaka bahasa Indonesia banget ya. Eh, Konotasinya biasanya durhaka itu kan melawan ortu ya, tapi juga berarti di sini tercakup persoalan melawan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ini tetap sebenarnya lebih patriarki sih. Jadi karena suami lebih tinggi, terus durhaka itu nusius itu adalah karena melawan yang lebih tinggi gitu ya. Tidak patuh, pembangkangan, mencakup tindakan melanggar kewajiban. Nah, melanggar kewajiban ini kan cukup luas ya. Ini menolak ajakan ranjang. Ini persoalan ajakan seksual ya. Tapi melanggar kewajiban ini apakah istri itu wajib masak atau enggak? Masalahnya mungkin di setiap keluarga kali beda ya. Misalnya kalau suaminya sering ngajak makan keluar aja gitu ya, atau makan yang sederhana aja lah, makan yang sisa juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, mungkin istrinya lebih rileks gitu ya. Tapi kalau suami itu menuntut ya, kewajiban istri ya masak setiap malam gitu ya. Apapun ya, kalaupun kita makan di luar tapi ada yang dimasak setiap malam gitu. Nah, kalau tuntutannya semacam itu, terus melanggar kewajiban itu nusius ya. Jadi masuk nih ke ayat yang ini ya. Jadi ini apa? Spektrumnya luas nih. Terus sikap kasar, tidak hormat, mengkritik suami dengan nada tinggi itu termasuk nusius atau enggak gitu ya. Misalnya suami berantakan gitu ya, terus kamu gimana sih lebih rapi dong gitu ya. Nah itu nusius atau enggak gitu, atau nggak boleh mengkritik. Pokoknya suami apapun ya bener aja gitu ya, ya terima aja istri harus ini ya, harus kanitat ya, harus taat gitu misalnya ya. Nah jadi apa pertanyaannya apakah PL patriarki? Iya. Eh, apakah tidak ada ruang tafsir? Harus ada ruang tafsir karena penafsir harus menjalankan tugasnya. Perkara tafsirnya lebih tradisional dan lebih patriarki atau lebih modernis, lebih membuka ruang untuk yang non patriarki, itu mungkin soal training dan soal selera juga dan mungkin sebagian soal keyakinan ya. Eh, tapi di komunitas Islam dan komunitas Kristen dua-dua kubu itu ada sih. Ya karena tadi ChatGPT juga begitu disodorin pertanyaan Pak Agustinus langsung bilang ya bahwa di komunitas Islam juga ada spektrum tafsir loh. Ya ada yang reformis, ada yang kontekstual modernis, ada yang literal tradisional gitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab Bu Septi. Thank you, Pak. Bu Septi masakannya enak nih jangan-jangan. Jadinya berani bertanya soal masakan. Dulu, Pak, sekarang mah enggak. Oh iya. Sibuk kuliah, Sibuk sibuk kuliah paper. betul. Ya, jadi Thank you, is- Pak. istri-istri yang kuliah teologi karena terlalu sering tulis paper punya potensi nusius yang lebih besar mungkin ya. Iya. eh Texting yang cukup menarik itu ya datangnya dari Pak Teddy juga ya, bukan cuma persoalan curcolnya itu ya, tapi Pak Teddy mengomentari juga eh, pertanyaannya ya dan menyebut kata-kata kunci kayak kawamuna itu juga ya. Eh Coba kita lihat ya textingnya Pak Teddy. Jadi bahwa nuansa perlindungan terhadap wanita itu kental ya di dalam ayat-ayat surah An-Nisa itu tampaknya ditangkap ya. Eh, tapi yang dipertanyakan adalah perlindungan itu kan solusinya jurisprudensi ya, apa hukum begitu ya. Nah, masalahnya berarti eh, hukum itu kalau dibaca semacam kodrat permanen yang berlaku universal, nah di situ yang jadi ada permasalahan karena hukumnya mengeras begitu ya, jadi rigid
Sehingga bagaimana intervensi ilahi itu ya, kalau panduannya hukum, kekuatan hukum sama kekuatan semacam agensi gitu ya, ini yang diperlawankan oleh Pak Teddy ya di dalam pergumulan membaca Anissa ini adalah misalnya kalau di PL walaupun apa patriarki juga tapi ada tokoh-tokoh seperti Deborah dan Yael tapi kan lebih ke arah person-person. Ini ada person ya yang mengikis apa budaya di sekitarnya ya atau at least menampilkan wajah yang berbeda ya dari budaya yang patriarki. Apakah itu lebih efektif ya dibanding misalnya persoalan hukum gitu ya. Nah, ini juga juga apa pergumulan agama dan budaya modernnya sebenarnya menanyakan hal-hal itu tuh Pak Teddy karena eh misalnya ini ya di dunia barat ya ada persoalan kan budaya barat kebanyakan Kristen lah ya karena memang turun dari budaya Kristen gitu ya. Tapi sekarang misalnya ya kalau Donald Trump itu di dalam kampanyenya menyuarakan apa motif-motif yang dianggap oleh sebagian orang ya terutama pendukungnya lebih Kristiani ya. Terus national Christianity itu ya Christian nationalism ya istilahnya nasionalisme Kristen itu ya itu kan nanti berpotensi ya mempengaruhi hukum ya. Misalnya hukum aborsi yang kemarin itu gonjang-ganjing ya di Amerika begitu ya. Terus dijatuhkan ya salah satu kebutuhan apa keputusan hukum yang di MK-nya itu yang melegalkan aborsi begitu ya. Nah, eh, kelompok-kelompok yang lebih nasionalis agama ya merasa bahwa hukum itu adalah cara untuk supaya moralitas itu mencapai kalangan yang lebih luas. Ya sehingga bisa ada dorongan itu tuh bahwa jurisprudensi ini adalah solusi masyarakat kita yang lebih stabil dan lebih dihayati oleh banyak kalangan dibanding sama oh kamu tergantung moralitas person kamu aja ya kalau kamu moralitasnya baik kamu bisa menghidupi yang lebih baik kalau kalau enggak ya ya kesulitan begitu ya. Nah, sebenarnya hukum-hukum aborsi di Amerika itu juga bernuansa ya. Seringkali kalau di Indonesia orang Kristen Indonesia pahamnya adalah dia pro life atau boleh membunuh begitu ya sehingga apa langsung yang dicap lebih kiri itu yang Demokrat ya dianggapnya itu kalangan yang melawan kekristenan gitu ya karena melegalkan aborsi berarti melegalkan pembunuhan. Tapi sebenarnya ya nuansa hukum apa aborsi di Amerika itu adalah jangan mengkriminalisasi perempuan kalau dia melakukan aborsi atau tim medis yang menyediakan menolong perempuan untuk proses aborsi gitu ya. Jadi itu eh, keputusan untuk siapa boleh berkuasa atas tubuhnya dia jangan ditaruh di negara, ditaruh di wanitanya itu. Dia yang berhak, dia yang ngobrol sama komunitasnya seperti apa gitu ya. Tapi jangan tiba-tiba langsung dianggap dikriminalisasi begitu aja. Itu argumennya dari pihak Demokrat tuh. Ya karena yang Demokrat akan bilang kalau itu dikriminalisasi, nanti kan ada kasus-kasus yang memang butuh aborsi ya misalnya korban perkosaan atau apa nanti dia harus sembunyi-sembunyi ya mendapatkan layanan aborsinya itu terus itu malah membahayakan nyawanya dia begitu ya karena semua layanan medis yang semacam itu dianggap kriminal gitu ya. Jadi hukum itu tidak langsung apa bilang bahwa harus aborsi atau boleh aborsi begitu saja hanya haknya itu ditaruhnya di wanitanya. Jangan diputuskan oleh negara sebagai semacam tatanan hukum gitu ya. Nah, itu mungkin ya jawaban yang semacam itu tuh lebih ke arah yang lebih apa agency ya menekankan di agency personal begitu daripada hukum. Nah, banyak analis yang bilang ya bahwa solusi semacam itu bisa diterima dalam beberapa lama ya di Amerika sampai akhirnya Donald Trump itu terus ada keputusan yang meruntuhkan hukum itu ya. Karena masyarakat Amerika itu cenderung individualis, jadi bisa menerima ya bahwa keputusan moral itu harusnya di tangan pribadi. Ya, tapi kalau masyarakat-masyarakat mungkin yang lebih komunal begitu ya, mungkin termasuk Indonesia ya, lebih nggak bisa menerima itu dan cenderung maunya hukum itu memang menegaskan bahwa aborsi itu nggak boleh. Gitu ya. Tapi apa diskusi dan perdebatan soal itu tuh lebih bernuansa daripada yang
yang banyak di apa pop culture itu cuman sekedar soal boleh membunuh atau nggak boleh membunuh gitu. Itu kompleksitasnya cukup tinggi ya persoalan persoalan itu gitu. Saya cuma pengen menunjukkan bahwa apa pertanyaan yang berusaha ditanyakan oleh Pak Teddy itu mungkin punya kompleksitas yang jauh lebih tinggi daripada yang mungkin disadari waktu pengen bikin skripsinya sih. Tapi bahwa kalau bikin skripsi sebaiknya supaya bisa lulus itu iya juga sih Pak. Jadi jangan Pak terlalu melebar sampai nggak bisa ditangani dalam 100 halaman kurang gitu ya. Kalau butuh 500 halaman itu levelnya udah disertasi itu bukan skripsi lagi ya. Jangan masuk ke dalam penderitaan-penderitaan yang tidak seharusnya yang semacam itu. Nah ya, mungkin waktu kita udah menjelang di penghujung ya. Bapak Ibu ada komentar lagi nggak soal isu-isu wanita dan isu-isu tafsir ya sebenarnya ya. Jadi walaupun kita Islamologi ya dan apa ini tahu-tahu jadi kelas hermeneutik begitu ya karena mau nggak mau kita selalu hidup di dalam tafsir sih. Kita nggak bisa keluar dari lingkaran tafsir sama sekali. Ada pertanyaan komentar? Yang laki-laki juga boleh sih berkomentar walaupun ini ayat-ayat wanita. Mungkin kalau buat yang Kristen nuansanya bahwa ini tuh jauh ya dari pergumulan yang Kristiani karena nggak ada ayat-ayat yang semacam itu ya. Eh, tapi mungkin movement tafsirnya kali ya yang bisa menjadi pelajaran kalau buat kita sih. Ya, karena persoalan apa gender dan lain sebagainya di dalam kitab suci karena semua kitab suci lahir dari zaman pramodern yang punya budaya patriarki itu dihadapi oleh semua semua kalangan begitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita sampai di sini ya. Thank you Bapak Ibu untuk konsentrasinya dan untuk upayanya juga melakukan texting. Kita ketemu lagi minggu depan di onsite ya untuk perdebatan. Mudah-mudahan juga bisa seru ya kalau dilihat dari permainan apa pemain-pemainnya sih bakal seru banget ya. Eh, mudah-mudahan analisnya juga nanti bisa apa kontribusi dengan cukup baik. Eh, minggu depan bagian surah yang Bapak Ibu baca itu Al-Maidah ya tampaknya juga bisa cukup menarik karena itu surahnya Ahok ya jadi punya muatan politis tersendiri untuk konteks Indonesia ya. Nanti saya upload juga materi-materinya. Bapak Ibu biasa boleh baca dari Quran Web ID atau dari Abdel Halim ya. Nanti kita bahas beberapa bagian yang mungkin interesting dari Al-Maidah ya. Kita sampai di sini. Thank you Bapak Ibu untuk perhatiannya.